Alangkah ruginya orang ketemu Ramadan belum baca Quran. Ya. Apalagi sudah umur 60, lebih 60, belum bisa baca Quran. Subhanallah, ini orang yang sangat-sangat merugi jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, faktor yang membuat kita semakin semangat kuat beribadah kepada Allah, zikrullah. Zikir. Memperbanyak zikir. Mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan oleh Allah memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah zikir sebanyak-banyaknya. Kita disuruh Allah banyak zikir. Bahkan Allah puji wadzakirin Allah dzakirat. Orang-orang yang kaum laki-laki yang berzikir, kaum perempuan yang berzikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perbanyak zikir. Tak rugi orang banyak zikir. Sikap zikir yang dia baca, subhanallah, satu pohon emas perak dibangunkan Allah di surga. Bayangkan sunnah Nabi 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar habis semayang. Alangkah banyak pahala yang dia dapatkan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, az-zikru, zikir mendatangkan kuwah. Zikir memberikan kekuatan pada seseorang. Dia akan kuat beribadah kepada Allah. Dia akan kuat membaca Al-Quran. Dia akan kuat berzikir. Dia akan kuat solat. Dia akan kuat amalan-amalan apa saja. Sampai-sampai kuat dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang gurunya, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah, saya melihat pada diri beliau amran ajiban. Perkara yang sangat menakjubkan. Beliau kata, Al-Imam Ibnu Qayyim, bisa menulis dalam sehari tulisan yang sangat hebat, yang jika orang lain menulisnya membutuhkan waktu 1 minggu lebih, 1 Jumat. Subhanallah. Dan orang-orang menyaksikan bagaimana Imam Ibnu Taimiyah berperang. Allah berikan kekuatan yang sangat. Subhanallah. Dan ini pernah diajarkan Nabi SAW kepada anaknya Fatimah. Terkala Fatimah istrinya Ali radhiyallahu an ngadu. Biasa ya namanya betina perempuan ngadu. Ya, apalagi hidup berumah tangga, ya, katik pembantu misalnya, anak banyak bertumpuk, berjibun. Ya. Anaknya pecik-pecik ni kan. Ikut melompat sana, melompat sini, biasa. Dia mendatangi ayahnya. Wahai Rasulullah, ya, mengadukan tentang dia capek ngadon kue, muat kue. Capek ngunjal banyu. Kemudian dia capek karena katik pembantu yang mantu masak. Lalu uji Nabi SAW, maukah engkau wahai anakku, aku beritahu suatu yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Apa yang diberikan Nabi SAW? Yaitu sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 34 kali. Itu akan memberikan kekuatan. Tak butuh pembantu. Tak butuh dia bodyguard. Subhanallah, jingga Umar radhiyallahu rajin berzikir. Raja-raja lain bodyguardnya ratusan. Nyagoi dia tidur, tapi Umar tidak. Kalau ada orang pasukan mencari Umar, mana Umar? Tu dia no, tidur di bawah batang, di pojok pasir. Subhanallah, memiliki kekuatan. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah tenang hatinya. Kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati tenang. Kalau ada budak nanya, "Apalah hatiku dak tenang-tenang ini?" Ya, dak pernah berzikir. Mikir duit, mana nak tenang kau ni? Berzikir kepada Allah. Semakin kita dinjok rizki oleh tambah banyak zikir. Bukan dikasih rizki lupa Allah. Ingat Allah, baik zikir hati maupun zikir lisan. Karena hati yang berzikir akan memunculkan zikir lisan.
La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman apabila berzikir disebutkan Allah, kata Allah, wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar, hati mereka ketakutan. Itu orang-orang yang berzikir. Maka orang yang tidak rajin berzikir, pertama dia merugi, yang kedua dia akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, pasti aku akan ingat kalian. Yang terakhir, faktor yang ketiga yang menyebabkan kita semakin semangat beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, yang cuma bertamu Ramadan cuma paling 29 hari, tidak lama. Ya, kalau 29 hari, ya, paling lama 30 hari dia bertamu. Kemudian tahun depan lagi datang. Itu pun kalau pula kita bertemu. Ya, musim corona ini. Kita tidak tahu. Nyendai, pidem. Ya kan? Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Faktor yang membuat kita kuat dalam beribadah kepada Allah, menjauhi segala maksiat. Baik maksiat mata, tangan, kaki, hati, khususnya mata. Ya, zaman ini maksiat yang paling banyak digawe ke maksiat mata. Bijinya 2, tapi menyebab ke ya perkara urusan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, diminta pertanggungjawaban. Mata kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata kalian, pendengaran kalian, hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Mata, maksiat yang paling banyak dikerjakan. Dia waktu kapan pun, apalagi di bulan Ramadan ini, katik gawe uang, dikit-dikit muka HP. Ya kan? Sampai kapan muka HP? Sampai sore. Pagi muka berita yang ini, kaki muka berita ini terus. Apalagi musim corona, Palembang lah bapiko, Jakarta bapiko, Amerika bapiko, terus habis waktunya. Dikiranya semakin itu semakin bagus, dah semakin ya, merugi. Kata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, orang yang hari ini amalnya berkurang atau lebih buruk dari yang kemarin, maka dia merugi. Kalau kemarin dia rajin baca Quran, hari ini tidak, rugi dia. Terus seperti itu. Jadi orang yang mereka menjauhi maksiat akan diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah kepadanya. Kalau kita ditanya, banyak yang sering nanya kadang di pengajian-pengajian, Ustaz, aku inilah niat Ustaz, nak bangun malam, niat nak solat duha, niat nak baca Quran, tapi tertidur Ustaz. Tapi kadang ada baik gawe yang lain Ustaz, menyebabkan aku tak pacak beribadah. Tahu-tahu umur aku lah tua Ustaz. Umur aku lah sama ini, tahu-tahu. Subhanallah, saya katakan penyebabnya satu, dosa. Karena dosa itu menyebabkan hati ini menjadi hitam. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka menjadi hitam disebabkan dosa yang dia kerjakan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kepada kita, kata beliau, saya terhalangi dari solat selama 5 bulan. Solat malam, solat tahajud, 5 bulan dihalangi gara-gara satu dosa yang saya kerjakan, gara-gara satu maksiat yang saya kerjakan. Bayangkan di zaman imam, di zaman tabi'in besar ini, maksiat bisa dihitung dengan jari. Adapun di zaman kita, maksiat sangat banyak, di mana-mana. Wajar bagi seorang mengatakan saya susah beribadah kepada Allah. Ingat, dosa baik engkau lihat di HP, di TV, di jalan, sengaja tidak disengaja, bisa menyebabkan ya, hati kita berat beribadah kepada Allah, fisik kita berat beribadah kepada Allah. Maka jauhi semua maksiat, sehingga kemudahan untuk kita solat malam, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ustaz, hari ini hari keempat Ustaz, baru setengah juz. Mending kau setengah juz. Aku ini sehalaman, aku belum niat maco.
Subhanallah, 4 hari Ramadan belum baca. Ngapa? Belum baca ngaji, kata dia. Iyalah pula. Ya. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak tahu faktor penyebab, ya, apa yang bisa menguatkan dia ya beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain. Kenapa kita khususkan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat dari amal-amal di hari-hari dan bulan yang lain. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat yang memberikan kita faedah, ya, motivasi, semangat agar kita semakin ya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.